Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab termokimia atau subbab dalam kimia yang berhubungan dengan termodinamika. Nah, di sini kita memulai dari pengertian energi. Sebenarnya banyak pengertian tentang energi, tapi yang salah satu yang akan kita pelajari di sini adalah energi didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan suatu kerja. Bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki materi sehingga dapat menyebabkan sesuatu terjadi. Nah, itu pengertian dari energi sendiri. Nah, sementara energi ini kan bentuknya ada berbagai macam. Kalau di fisika kita sering mendengar tentang energi kinetik, energi potensial. Nah, di kimia pun ketika melakukan suatu reaksi kimia atau terjadi suatu reaksi kimia antara suatu zat dengan zat yang lain, maka dalam hal yang lebih kecil atau ketika kita mempelajari lebih kecil lagi suatu zat yang namanya atom ataupun molekul, mereka pasti bergerak. Ketika ada pergerakan, maka ada yang disebut dengan energi kinetik dari atom tersebut. Ada juga energi potensial, ini nanti berhubungannya dengan ikatan, dan juga energi dalam bentuk panas. Nah, energi kinetik, kalau ini sekali lagi energi kinetik di sini yang berhubungan bukan energi kinetik benda-benda yang besar, tapi energi kinetik dari atom atau molekul. Nah, energi kinetik atom atau molekul didefinisikan sebagai ketika partikel suatu individu berukuran atom selalu berada dalam gerakan bertumbukan satu sama lain dan saling mementalkan dalam setiap zat. Artinya kalau misalkan di sini ada suatu atom, di sini ada atom yang lain. Nah, atom ini kan dia bergerak sangat cepat. Ketika bergerak dan saling bertumbukan atau bertabrakan, pergerakan itu yang kita definisikan sebagai energi kinetik atom. Nah, untuk setiap objek, energi kinetik rata-rata atom ini sebanding lurus dengan suhu mutlak objek tersebut. Tahu di sini energi kinetik atom dia sebanding dengan suhu. Kalau misalkan energi kinetiknya semakin besar, yang artinya pergerakan dari atom semakin cepat, artinya suhu dari zat tersebut dia akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, kalau energi kinetiknya semakin kecil, yang artinya pergerakannya semakin lambat, artinya suhu dari zat tersebut dia semakin rendah juga. Nah, sedangkan untuk energi potensial, ini kita definisikan dari sebuah ikatan. Misalkan inti, di sini misalkan sebuah inti, ini ada muatan positif dan muatan netral. Di sini ada elektron. Nah, ketika mereka berikatan, ini yang disebut dengan energi potensial. Dan energi potensial ini potensialnya potensial atom. Jadi ketika karena gaya tarik itu kan berbanding terbalik dengan jari-jari atau jarak dari inti ke elektron. Nah, berarti nanti energi atom pun dia akan sebanding dengan berbanding terbalik juga dengan jarak dari inti atom ke elektronnya. Semakin besar jarak dari inti atom ke elektron, maka energi potensialnya dia akan semakin kecil. Nah, perubahan energi potensial ini bisa terjadi selama pembentukan ion. Jika elektron diserah terimakan oleh sejumlah atom,
atau disebut ikatan ion, ataupun perubahan energi potensial ini bisa juga karena pembentukan molekul. Jika atom-atom berbagi elektron yang disebut dengan ikatan kovalen. Ini pembentukan ion. Dalam ikatan ion bisa juga pembentukan molekul. Ini dalam ikatan kovalen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selain dalam bentuk energi kinetik atom ataupun energi potensial ikatan, energi juga dalam suatu reaksi kimia bisa berbentuk dalam sebuah kalor atau panas. Nah, ini nanti dipelajari kalau untuk mempelajari kalor lebih dalamnya ada di mata kuliah termodinamika. Nah, kalor juga sebenarnya kalau dilihat secara mikroskopis atau kita pelajari lebih dalam lagi, kalor itu sebenarnya dia berhubungan sama energi kinetik atom dan molekul-molekul. Tadi kan dijelaskan kalau energi kinetiknya akan sebanding dengan suhu. Energi kinetik atom semakin besar, maka suhunya pun dia akan semakin besar. Ini bukan energi kinetik benda-benda yang besar ya, tapi energi kinetiknya maksudnya energi kinetik yang lebih kecil atau pergerakan atom atau molekul. Nah, di sini jelaskan benda yang dikatakan panas karena energi kinetik rata-rata molekulnya besar atau pergerakannya dia sangat cepat, saling bertumbukan dan akhirnya menimbulkan yang namanya panas atau mengandung banyak kalor. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan benda dikatakan dingin karena energi kinetik rata-rata dari atom atau molekul dalam zat tersebut dia semakin kecil. Nah, kalau misalkan ada suatu benda panas, ini misalkan ini benda panas, ini kita misalkan tempelkan dengan benda dingin. Nah, benda panas ini kan dia pergerakannya sangat cepat antara atomnya, saling bertumbukan. Nah, sementara yang benda dingin, dia pergerakan atom atau molekulnya dia sangat lambat. Kalau misalkan dua benda ini dipertemukan, maka nanti masing-masing saling mempengaruhi. Nanti yang benda panas, yang tadinya cepat, pergerakan molekulnya atau pergerakan atomnya, dia akan ketika disentuhkan dengan benda dingin, dia akan semakin lambat. Ini semakin lambat. Atau dia nanti suhu semakin turun. Nanti dimulai dari titik pertemuan atau permukaan pertemuan antara benda dingin dan benda panas. Nah, sementara di benda dingin, ini yang tadinya pergerakannya lambat, dia nanti akan semakin cepat. Atau nanti kalau ditempelkan dengan benda yang panas, dia suhunya semakin naik. Ini ya. Jadi kalor ini mengalir dari benda panas ke benda dingin. Kalau misalkan terjadi secara spontan. Kalau misalkan di termodinamika nanti dipelajari ada kalor bisa mengalir dari benda dingin ke benda panas kalau misalkan ada kerja masukan. Cuma kita nggak bakal membahas tentang itu. Jadi molekul-molekul yang tadinya cepat diperlambat, sementara molekul-molekulnya yang lambat dia dipercepat. Ini yang benda panas. Yang ini benda
dingin. Nah, kalau misalkan di fisika kita mempelajari tentang hukum kekalahan energi, atau energi itu tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tapi bisa dikonversi ke bentuk lain. Nah, dalam kimia pun ketika ada suatu reaksi kimia, hukum kekalahan energi pun ini terjadi juga. Nah, terjadinya seperti apa? Nanti ada yang disebut dengan, tadi kan udah dijelaskan, ada yang disebut dengan energi potensial atom dan energi kinetik, energi potensial ikatan sama energi kinetik atom. Ini misalkan total energi kinetik tambah energi potensial, atau energi kinetik 1 tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Yang ini yang awal, yang 1 yang awal, yang 2 yang akhir misalkan. Nah, misalkan dalam suatu reaksi kimia, energi potensial produk lebih rendah dari energi potensial reaksi. Misalkan di sini ada produk, ini misalkan reaksi, ini menghasilkan produk. Misalkan energi potensialnya dari produk, energi potensial 2, misalkan 2 itu yang produk, yang reaksi yang 1. Kalau misalkan kalau energi potensial 1, di sini jelaskan reaksi produk lebih rendah dibandingkan dari energi potensial reaksi, atau energi potensial reaksi dia lebih besar dibandingkan energi potensial produk. Artinya terjadi penurunan energi potensial. Nah, kalau misalkan energi potensialnya semakin turun, maka secara logika harusnya energi kinetiknya agar tercapai hukum kekalahan energi kinetiknya ini harusnya semakin besar. Jadi yang energi potensial turun, energi kinetik naik. Nah, jadi kalau misalkan energi potensial zat dalam reaksi turun, energi kinetiknya maka akan naik. Artinya, energi kinetik rata-ratanya pun dari molekul dia pun akan naik. Kalau misalkan energi kinetiknya naik, tadi dijelaskan energi kinetik atom atau molekul dia sebanding dengan suhu zat tersebut. Kalau pergerakannya semakin cepat atau energi kinetiknya semakin tinggi, maka terjadi kenaikan suhu campuran reaksi. Artinya campuran reaksi ini nantinya akan menjadi panas. Nah, sebaliknya, kalau misalkan campuran reaksi menjadi panas, ini yang disebut dengan eksoterm. Nah, sementara kalau misalkan energi potensialnya yang reaksi dia lebih kecil dibandingkan yang produk, atau energi potensialnya dia semakin bertambah, artinya energi kinetiknya kebalikannya, berarti dia semakin turun.
Jadi yang tadinya energi kinetiknya besar, masuk ke produk, dia energi kinetiknya semakin turun. Nah, ini energi potensial naik. Energi kinetiknya turun. Artinya ini nanti suhu naik. Yang ini disebut endoterm. Artinya nanti suhunya turun. Ini energi potensial Z naik, energi kinetiknya turun, suhu campuran reaksinya turun, dan campuran reaksi menjadi dingin. Ini yang disebut dengan perubahan endoterm. Jadi kalau misalkan suhu campuran reaksi menjadi panas, artinya kalor dia akan kelebihan, dan kalau misalkan kelebihan dapat mengalir ke sekitarnya atau membebaskan energi. Sementara kalau misalkan campuran reaksi menjadi dingin, artinya dari lingkungan bisa dia kekurangan kalor. Nah, lingkungan nanti dia memberikan kalor kepada reaksi tersebut. Ini yang disebut dengan perubahan endoterm. Nah, dalam termokimia, sistem dapat definisikan sebagai bagian dari alam semesta yang dijadikan fokus. Di termo juga kita nanti dipelajari tentang sistem dan lingkungan. Kalau di kimia yang disebut sistem itu bagian yang kita jadikan fokus pengamatan dalam reaksi kimia. Sementara lingkungan ini didefinisikan sebagai bagian di luar sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem tersebut. Nah, kita masuk ke entalpi. Entalpi ini sebenarnya dia pengertiannya itu penjumlahan dari energi dalam. Jadi masing-masing zat, masing-masing benda dia memiliki energi yang memiliki energi dalam masing-masing. Sedangkan yang P dikali delta V ini yang nanti yang disebut kerja dalam tekanan konstan. Nah, kita mulai dari hukum kekalan, hukum termodinamika 1. Nah, untuk hukum termodinamika 1, ini kalau misalkan sistemnya tertutup, dan tekanan udara konstan, misalkan ada sebuah reaksi dia berjalan dalam reaksi tertutup. Nah, kalau misalkan reaksi tertutup artinya tidak ada massa yang masuk atau keluar. Makanya yang kita lihat adalah bentuk energinya saja dalam bentuk kerja atau panas. Nah, di sini energi dalam yang disebut energi dalam Q dikurang W. Nah, W-nya ini atau kerja, ini Q-nya kalor, W-nya adalah kerja. W-nya ini kita bisa definisikan sebagai P dikali delta V. P-nya ini adalah tekanan,
V-nya ini adalah volume. Kalau misalkan kita pindah ruas, Q-nya yang mau kita hitung, maka delta U maka Q sama dengan delta U ditambah P dikali delta V. Nah, sementara perubahan entalpi ini bisa didefinisikan sebagai penjumlahan juga, penjumlahan antara selisih energi dalam. Delta U ini artinya U akhir kurang U awal. Nah, sementara delta H juga H akhir kurang H awal. Entalpi ini lebih bisa dijelaskannya cuma dari persamaan. Jadi perubahan entalpi disebut sebagai penjumlahan dari energi dalam ditambah kerja dalam tekanan konstan. Nah, kalau misalkan kita samakan yang ini disamakan dengan yang ini, maka nanti hasilnya Q sama dengan delta H, atau Q sama dengan entalpi akhir kurang entalpi awal. Nah, sehingga biasanya yang dibahas dalam perubahan entalpi ini dia adalah kalau reaksi pada tekanan konstan. Karena seperti yang kita ketahui, kita mendefinisikannya dalam tekanan konstan. Nah, satuan entalpi dalam reaksi biasanya dalam kilojoule, bisa juga disebutkan dalam kilojoule per mol. Kalau kilojoule per mol biasanya ini yang disebut dengan entalpi spesifik. Di sininya biasanya ada garisnya kalau di termodinamika. Yang ini H besar. Nah, di sini berarti kalau misalkan tadi kan Q sama dengan H2 dikurang H1. Kalau misalkan H2-nya lebih besar, kalau H2 lebih besar, otomatis nanti Q-nya dia akan positif. Kalau positif, artinya sistem menyerap panas dari lingkungan. Kalau menyerap panas dari lingkungan, sistem menyerap panas. Kenapa menyerap panas? Tadi kalau misalkan kita buka lagi di bagian yang ini, yang endoterm, campurannya dia menjadi dingin. Kalau misalkan lebih dingin dibandingkan lingkungan, maka nanti panasnya akan mengalirnya dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Kalau misalkan reaksi tersebut dia reaksinya dalam suhu yang rendah, maka nanti kalornya mengalir dari lingkungan ke sistem. Kalau ada kalor yang mengalir dari lingkungan ke sistem untuk mencapai kesetimbangan, maka itu yang disebut dengan endotherm. Kita balik lagi ke slide yang ini. Sistem menyerap panas dari lingkungan. Nah, kalau misalkan kalau H1 yang lebih besar, artinya kalau H1-nya lebih besar, Q-nya nanti dia hasilnya akan minus. Artinya dia sistem melepas kalor
ke lingkungan. Karena dia suhunya awalnya naik dalam reaksi tersebut. Kalau misalkan suhunya naik dan lebih besar dibandingkan lingkungan, maka nanti kalornya mengalir dari sistem ke lingkungan. Ini yang disebut dengan exotherm. Ini yang di atas endotherm, yang di bawah exotherm. Biasanya dipengaruhinya dari tekanan sistem tersebut. Jadi kalau tekanannya semakin besar, maka perubahan entalpinya pun dia akan semakin besar juga. Jadi mempengaruhi tekanan ketika reaksi. Nah, kita mulai dari kalor pembentukan, penguraian, dan reaksi. Tadi kan kita membahas hubungannya antara kalor dengan entalpi. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya kalor pembentukan. Nah, kalor atau entalpi pembentukan ini didefinisikan sebagai kalor yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya. Contohnya, misalkan kita ingin membentuk NH3 atau amonia. Nah, 1 mol amonia ini kan awalnya seperti ini. N2 ditambah 3H2 menghasilkan NH3. Nah, tapi karena 2 NH3 awalnya seperti ini. Tapi karena yang mau kita ketahui pembentukan 1 mol dari NH3, makanya ini semuanya dibagi 2. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk membentuk 1 mol NH3 diperlukan perubahan entalpi sebesar minus 46 kJ per mol. Atau ini exotherm. Tadi pengertian exotherm adalah sistem melepas kalor ke lingkungan. Jadi untuk membentuk amonia dari nitrogen dan hidrogen, selama reaksi dia akan melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, karena NH3 harus 1 mol, maka koefisien reaksi nitrogen dan hidrogen boleh dituliskan dalam pecahan. Tadinya kan awalnya seperti ini. Tapi yang mau kita ketahui entalpi pembentukan amonia, makanya semuanya dibagi 2. Nah, energi yang dilepaskan atau kalor yang dilepaskan ini artinya exotherm, disebut kalor pembentukan. Jadi 46 kJ itu disebut kalor pembentukan. Nah, kebalikannya, entalpi pembentukan adalah entalpi penguraian. Jadi tinggal kita balik, NH3-nya jadi reaksinya, sementara sisanya ini awalnya 2 NH3. Kalau misalkan diuraikan menjadi nitrogen dan 3 mol hidrogen, ini yang disebut entalpi penguraian. Kalau misalkan reaksinya dibalik, ini awalnya NH3 ada di sebelah kanan, yang di sini delta HF-nya min 46 kJ per mol. Kalau misalkan reaksinya dibalik, NH3-nya ada di sebelah kiri, maka yang tadinya minus ini jadi plus. Ini minus sebelah kanan, ini plus karena NH3-nya dibalik sebelah kiri. Jadi kalau entalpi pembentukan, kalor yang dibutuhkan
bisa dilepaskan atau diserap untuk membentuk 1 mol senyawa. Kalau entalpi penguraian ini kebalikannya. Berapa mol yang dibutuhkan bisa dilepaskan atau diserap tergantung tandanya. Kalau di sini artinya plus artinya endoterm. Kalau endoterm artinya selama reaksi berlangsung itu ada kalor yang masuk ke reaksi kimia. Kebalikan dari kalor pembentukan adalah kalor yang menyertai penguraian 1 mol senyawa secara langsung menjadi unsur-unsurnya. Jadi ingat ya, kalau misalkan reaksi kimianya dibalik, yang tadinya di sebelah kiri ditaruh di sebelah kanan, atau yang tadinya misalkan jadi reaktan berubah jadi produk, itu nanti tandanya berubah jadi plus minus. Nah, sementara kalau reaksi ini yang lebih umum, kalor yang menyertai suatu reaksi dengan koefisien yang paling sederhana. Maksudnya koefisien yang paling sederhana di sini N2 ini 3H2 ya. Seharusnya ada 3H2. Jadi kalau misalkan kalau reaksi dia nggak perlu dibagi lagi, nggak perlu membentuk 1 mol atau mengurai 1 mol, tapi dia reaksi paling awalnya. Jadi nggak biasanya tidak dalam bentuk pecahan. Nah, ini berarti kalau tadi NH3-nya, saya tuliskan dulu. Awalnya seperti ini. Yang bagian atas entalpi pembentukan. Ini kan tulisannya seperti setengah N2 tambah 3/2 H2 menghasilkan NH3. Nah, delta HF-nya ini sama dengan min 4. Delta HF-nya min 46 kJ per mol. Nah, sementara bagian bawah yang kalau reaksi ini karena dalam koefisien yang paling sederhana, makanya kita tuliskannya bukan dalam bentuk pecahan, tapi dalam bentuk bilangan bulat biasa. Nah, berarti semuanya kalau misalkan pecahannya ingin dihilangkan, ini dikali 2 semua. Yang N2 setengah N2 dikali 2, yang 3/2 H2 juga dikali 2, yang NH3 juga dikali 2. Nah, kalau semuanya dikali 2, maka entalpinya dia pun harus dikali 2. 2 dikali min 46 kJ per mol. Atau sama dengan min 92. Ini juga yang paling sederhana. Jadi tidak dalam bentuk pecahan. Nah, kalau reaksi bisa ditentukan dengan percobaan laboratorium atau dengan perhitungan. Ini kalau reaksi bisa lewat percobaan lab, bisa lewat perhitungan. Kalau perhitungan
ini ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan hukum Hess. Yang kedua data kalor pembentukan. Yang ketiga adalah data energi ikatan. Nah, yang nanti bakal kita bahas ini hanya hukum Hess sama data energi ikatan. Nah, kita masuk ke hukum Hess terlebih dahulu. Nah, di sini jelaskan hukum Hess sebagai kalor yang menyertai suatu reaksi tidak bergantung pada jalan yang ditempuh atau proses yang ditempuh, tetapi hanya pada keadaan awal dan keadaan akhir. Karena kita mendefinisikannya sebenarnya kalau kalor secara umum dia bergantung proses ya. Cuma karena tadi kalornya ini hanya berhubungan dengan entalpi baik awal dan akhir. Entalpi itu dia bukan proses. Makanya dia hanya berhubungan dengan keadaan awal sama keadaan akhir. Nah, contohnya CO2 bisa dibentuk dengan 2 cara. Ini cara 1 dari karbon dalam fase solid ditambah oksigen dalam fase gas. Kita langsung menghitung dalam langsung dibentuk CO2 gas. Ini misalkan delta H1 sama dengan A, atau perubahan entalpinya untuk membentuk langsung dari C ditambah O2 membentuk CO2. Misalkan perubahan entalpinya A. Nah, ada cara yang kedua. Karena tadi yang kita definisikan kalor reaksi hanya bergantung keadaan awal dan akhir. Ini cara yang kedua. Kita bentuk dulu cara kedua, ini tahap 1. Jadi untuk tahap 1 dibentuk dulu CO. Ini misalkan delta perubahan entalpinya sama dengan B. Nah, tahap 2-nya dari CO baru ditambahkan lagi CO ditambah oksigen, dia akan menghasilkan CO2 gas. Jadi kalau misalkan saya gambarkan dengan segitiga, ini misalkan C tambah O2, ini langsung menjadi CO2. Bisa juga C ditambah setengah O2, ini membentuk CO dulu. Dari CO ditambah setengah O2, dia baru ke CO2. Nah, ini misalkan yang delta H1, yang ini delta H2, yang ini delta H3. Ini delta H3 sama dengan C. Nah, artinya yang penting kan kita awal sama akhirnya aja. Awalnya misalkan di sini ini saya rapihin dulu. Tambah O2
Yang ini tambah setengah O2 yang menghasilkan CO dulu. Nah, CO ditambah setengah O2 lagi menghasilkan CO2. Ini delta H1, ini delta H2, yang ini delta H3. Artinya mau prosesnya bagaimanapun, nanti delta H1 ini artinya sama dengan penjumlahan entalpi di proses di cara kedua atau cara kedua tahap pertama ditambah di cara kedua tahap kedua 3, atau sama dengan A sama dengan B ditambah C. Nah, jadi kalor suatu reaksi dapat dihitung dari kalor hasil reaksi lain yang telah diketahui dengan menjumlahkan baik reaksi dan hasil reaksi maupun kalornya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di latihan 20 ini diketahui C ini reaksi pertama, misalkan reaksi 1, yang ini reaksi 2. Tentukan kalor reaksi dari 2CO ditambah O2 sama dengan 2CO2. Ini kita langsung ditulis saja ditanyakannya. Delta H dari 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Nah, kalau seperti ini kan yang diketahui dari reaksi 1 sama reaksi 2 saja. Kita sekarang cari untuk 2CO. 2CO ini dia jawabannya untuk mencarinya cari senyawa di sebelah kanan atau kiri ada di reaksi keberapa. Misalkan kita mulai dari CO. CO ini dia ada di reaksi kedua. Cuma yang ditanyakan CO-nya itu ada di sebelah kiri. Sementara yang diketahui CO-nya ada di sebelah kanan. Nah, karena kita harus mengikutinya, mengubahnya ke yang ditanyakan bukan yang diketahui, makanya di reaksi 2 ini untuk mencari 2CO reaksi 1 dibalik bukan reaksi 1, reaksi 2. Nah, kalau misalkan dibalik berarti 2CO menghasilkan 2C ditambah O2. Kalau misalkan reaksinya dibalik berarti delta H-nya dia berubah jadi minus, atau tadinya endoterm berubah jadi exoterm. Min 220. Saya kecilin dulu. Delta H menjadi minus.
Nah, sekarang kita lihat yang O2. O2 ini ada di reaksi berapa? O2 ada di reaksi pertama sama reaksi kedua. Kalau misalkan O2 ini ada di lebih dari satu reaksi, kita tinggal dulu, nggak usah dikerjain. Untuk O2, karena ada di dua reaksi, tidak usah dikerjakan. Nah, sekarang yang selanjutnya 2CO2. Kita lihat CO2 itu dia ada di reaksi 1. Untuk mencari 2CO2. Nah, di reaksi dia udah ada di sebelah kanan. Yang ditanyakan dia ada di sebelah kanan, sedangkan yang diketahui di reaksi pertama juga ada di sebelah kanan. Berarti tidak usah dibalik, udah sama-sama di sebelah kanan. Cuma yang ditanyakan dia dalam angka pembanding molnya dia 2. Sini 2. Sementara yang diketahui dia cuma 1. Berarti reaksi 1 dikali 2. Berarti delta H-nya delta H dikali 2 juga. Berarti reaksi satunya 2 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2 delta H kemudian dua dikali min 394. Min 788 kilojoule per mol. Nah, berarti kita tulis reaksi yang udah di otak-atik. Reaksi 1 yang diedit. Dua C ditambah 2O2 2CO2 delta H-nya min 788 kilojoule per mol. Reaksi 2 edit 2CO menghasilkan 2C tambah O2 delta H-nya sama dengan
min 220 kJ per mol. Nah, sekarang kita lihat yang beda ruas. Kayak misalkan C ini kan ada satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Kalau beda ruas ini dikurang, habis. Kalau misalkan ada di ruas yang sama, artinya ditambah. Ini 2-nya hilang, berarti sisanya tinggal 1. Ini di tambah, berarti 2CO ditambah O2 karena sisanya tinggal 1 menghasilkan 2CO2. Hasilnya berarti delta H-nya min 788 dikurang 220 kJ per mol. Hasilnya min 1008. Nah, itu. Nah, untuk latihan selanjutnya 21. Yang diketahui, kita langsung saja nyari yang ditanyakannya. C2H2. Ditanyakan C2H2 tambah 2H2 menghasilkan C2H6. Nah, kita mulai lagi dari C2H2. C2H2 ada di misalkan reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Ini saya tandain aja, yang ini misalkan A, yang ini B, yang ini C, biar lebih gampang. Nah, ini untuk mencari A, A itu C2H2. C2H2 ada di reaksi 1. Nah, kita lihat bedanya apa. Kalau yang ditanyakan C2H2-nya dia molnya, perbandingan molnya cuma 1. Tapi kalau yang diketahui dia masih 2. Artinya reaksi 1 dibagi 2. Delta H juga dibagi 2. Berarti C2H2
ditambah, ini harus dibagi 2 semua, 5/2 O2 2 CO2 H2O. Delta H-nya sama dengan min 2,602 bagi 2 sama dengan min 1301 kilojoule per mol. Nah, untuk mencari B, dia ada di H2. H2 kita cari H2. H2 ada di reaksi 3. Reaksi 3. Nah, yang ditanyakan H2 ada di sebelah kiri. Kalau di soal H2 juga di sebelah kiri juga. Bedanya kalau yang di soal dia perbandingan molnya 2. Sementara yang diketahui dia molnya 1. Berarti ini harus dikali 2. Delta H kali 2. Berarti 2H2 ditambah setengah O2 berarti hasilnya jadi O2 menghasilkan 2H2O. Nah, delta H-nya min 286 dikali 2. 286 dikali 2. Untuk mencari C2H6 dia ada di reaksi 2. C2H6. Nah, kalau di C2H6 ditanyakan, kalau yang ditanyakan dia ada di sebelah kanan, sementara yang diketahui dia ada di sebelah kiri. Dan juga kalau yang ditanyakan dia molnya cuma 1. Kalau yang diketahui dia perbandingan molnya ada 2. Berarti reaksi 2 ini dibalik dan dibagi 2. Berarti delta H-nya minus delta H dibagi 2. 2 CO
2CO2 tambah 3H2O menghasilkan C2H6 ditambah 7/2O2. Nah sekarang yang ini 5/2, ini O2, yang ini juga O2. 5/2 tambah 2/2, 7/2, 7/2 dikurang 7/2 karena beda ruas habis. Terus 2CO2 ada di sebelah kiri. Juga 2CO2 beda ruas habis juga. Nah 2H2O tambah 2H2O tambah 2H2O karena ruasnya sama berarti ditambah. Nah yang ini beda ruas ada 3 habis juga, berarti nanti sisanya seperti yang ditanyakan di soal. Oh ya, ini delta H-nya berarti 3123 min 1561,5. Ini ditambah semua. Sini tinggal C2H2 tambah 2H2 C2H6. Delta H-nya sama dengan, nah ini ditambah semua. Yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini. Ya, hasilnya sekitar 1301. min 311,5 kilojoule per mol. Nah nanti kalau misalkan ada latihan ataupun di ujian, ini tidak usah sepanjang ini. Ini yang ada di sini tidak harus ditulis. Ini hanya penjabarannya aja gimana bisa dapat segitu. Tapi kalau misalkan di ujian ini tidak harus ditulis. Yang penting adalah
yang sebelah sininya. Nah, itu untuk hukum Hess. Untuk selanjutnya, kita masuk ke energi ikatan. Nah, tadi kalau reaksi bisa kita hitung lewat hukum Hess. Nah, yang selanjutnya bisa dihitung dari data energi ikatan reaksi dan hasil reaksi. Nah, energi ikatan ini didefinisikan sebagai energi rata-rata yang diperlukan untuk memutus ikatan antar dua atom dalam senyawa. Nah, lambangnya kalau reaksinya atau entalpinya delta H atom. Ini disebut energi pengatoman. Nah, energi pengatoman senyawa, jadi ada yang dinamakan energi ikatan, ya, misalkan A antara A, habis itu ditambah B dengan C, habis itu ditambah C lapis 3 misalkan dengan D. Ini yang disebut dengan energi ikatan. Nah, jumlah dari energi ikatan ini yang disebut dengan energi pengatoman. Jadi energi yang diperlukan untuk memutus semua ikatan dalam senyawa. Kalau tadi dalam dua atom, antara dua atom, energi ikatan. Kalau energi pengatoman, semua ikatan dalam senyawa. Atau lebih spesifiknya lagi dalam keadaan gas. Nah, ini ya delta energinya. Energi pengatoman reaksi dikurang energi pengatoman hasil reaksi. Atau yang ini reaktan, yang ini produk. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini yang disebut dengan energi ikatan. Energi ikatan. Yang ini disebut dengan energi pengatoman. Yang ini energi ikatan. Contohnya, misalkan ini H2O. Ini H2O. H2O ini bisa kita bentuk ikatannya jadi seperti ini. Jadi O berikatan dengan satu atom O berikatan dengan dua atom H. Nah, kita lihat ada garis yang ini. Sekarang kita cari H dengan O atau O dengan H. Ini berarti ada dua ikatan antara H dengan O. Nah, berarti energi ikatan antara H dengan O ini dikali 2. Sementara yang di bawahnya ini yang
CH4. CH4 ini satu atom C berikatan dengan 4 atom H, atau dia ada 4 energi ikatan C dengan H, C dengan H, atau H dengan C sama aja. Ini cari H dengan C, ini ada di atas. Nah, ini dikali 4 karena ada 4 ikatan. Nah, sementara yang di paling bawah ini ada HC, 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 HC juga sama HC juga. Yang biru H dengan C. Juga bisa ambil dari sini HC-nya. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ada 6. Ini dikalinya 6. Sementara yang C dengan C, ingat ya, ini C dengan C-nya ada 2 tanda. Yang satunya ikatan tunggal. Ini C dengan C, ikatan tunggal. Yang satunya ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap. Ikatan rangkap, yang ini ikatan tunggal. Nah, totalnya berarti semua ikatan, energi ikatannya dijumlahkan. Yang C dengan H karena ada 6 ikatan dikali 6. C dengan C ikatan tunggal karena cuma ada 1. Yang ini dikali 1. Dan C dengan C tapi ikatan yang rangkap ada 1 juga, makanya dikali 1 juga. Nah, ini hasilnya. Ini C3H6. Biasanya yang lambang Lewisnya ini udah diketahui di soal, jadi kita nggak perlu menjabarkan lambang Lewis dari awal. Ini kalau misalkan cuma satu senyawa, biasanya kalau dalam soal-soal itu berada dalam satu reaksi kimia. Kalau berada dalam satu reaksi kimia yang namanya delta H O-nya siapa saja yang ini. Jadi untuk mencari entalpi, total entalpinya delta H sama dengan delta H atom dari reaktan dikurang delta H atom produk. Ini
dalam satu reaksi kimia. Contohnya oh ya, sebelum ke contohnya, kita ada yang disebut juga dengan unsur bebas. Kalau misalkan yang dipakai unsur bebas, misalkan tadi kayak C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, ini yang disebut dengan unsur bebas. Kalau yang ini dia ikatan O dengan O. Kalau yang ini nanti ini pokoknya yang C ini dia unsur bebas. Nah, kalau ada unsur bebas seperti ini, yang digunakan bukan tabel yang tadi, tapi tabel yang ada di sini. Dipakai data energi pengatoman unsur. Ini energi pengatoman unsur. Kalau tadi energi pengatoman senyawa. Energi pengatoman senyawa. Nah, unsur bebas didefinisikan sebagai unsur kimia yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Ini contohnya. Ini juga sama, unsur bebas juga. Contohnya kayak setengah H2 atau menghasilkan H. Nah, untuk H ini kita menggunakan unsur bebas. Ini juga sama, Br, C juga sama. Jadi kalau dalam reaksi kimia ada unsur bebas seperti ini, jangan pakai tabel yang sebelumnya, tapi pakai tabel energi pengatoman unsur bebas. Nah, contohnya di latihan 22. Tentukan kalau reaksi berikut menggunakan konsep energi ikatan. Nah, ini nanti diketahui di soal juga. Energi ikatannya seperti ini. C2H4. Ini struktur Lewisnya. Yang ini H2, berarti cuma ada 2 dikali H. Artinya ini pakai unsur bebas. Yang C2H6 ini struktur Lewisnya. Ini C, ini C, ini H, H. Ini yang reaktan, yang ini yang produk. Nah, berarti yang C2H4 delta H sama dengan delta H O atom reaktan kurang delta H 0 atom
produk. Biar lebih luas saya tulis di bawah aja. Nah, delta atom reaktan dia ada dua senyawa, atau satunya senyawa, satunya molekul senyawa, satunya molekul unsur. Kita mulai dari yang ini. Ini berarti yang HC ada 2, 3, biar lebih jelas ya, nggak usah. Satu, 2, 3, 4. Empat. Delta H sama dengan 4 dikali energi ikatan dari CH ditambah C dengan C dalam ikatan rangkap, karena cuma 1, ditambah yang ini 2H Nah, kalau ini ingat yang 2H ini dikali unsur bebas, energi pengatoman unsur bebas. Dikurang di sini ada 6 dikali ikatan CH, karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditambah 1 ikatan C dengan C dalam ikatan tunggal, sama dengan 4. Nanti bisa dilihat di tabel masing-masing. Ini 415 ditambah C dengan C 607 ditambah 2 dikali 218 kurang 6 kali 415 ditambah 348. Oh ya, ini satuannya aja lupa. Kilojoule per mol dikurang 415 ditambah 348 kilojoule per mol. Hasilnya 2699 dikurang 2838.
sama dengan minus 135 kJ per mol. Nah, ini perubahan entalpinya. Ini yang merah reaktannya. Reaktan. Yang biru produk. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.